Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video terbaru kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fitur unik di PHP, yaitu threads. Fitur ini sangat berguna dalam object oriented programming atau yang disebut dengan OOP, terutama ketika kita ingin menambahkan fungsi ke dalam kelas tanpa harus menggunakan pewarisan. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pertama adalah apa itu thread, kemudian kenapa menggunakan thread. Kita juga akan belajar menulis coding thread, penjelasan coding, selanjutnya bagaimana thread bekerja, keuntungan menggunakan thread, yang terakhir kapan harus menggunakan thread. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu apa itu thread dalam PHP. Thread adalah mekanisme di PHP yang memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode ke dalam kelas tanpa perlu menggunakan pewarisan secara langsung. Seringkali dalam OOP kita dihadapkan pada situasi di mana beberapa kelas memiliki fungsi yang sama, tetapi mereka tidak bisa atau tidak seharusnya berbagi fungsi melalui pewarisan, karena kelas-kelas ini mungkin sudah berada di hierarki yang berbeda. Thread membantu menyelesaikan masalah ini dengan memungkinkan kita untuk menambahkan fungsi ke beberapa kelas tanpa harus membuat hubungan pewarisan di antara kelas-kelas tersebut. Ini memungkinkan kita untuk membuat kode yang lebih modular dan fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas kenapa menggunakan thread ya. Kita menggunakan thread ketika kita ingin berbagi fungsionalitas antara beberapa kelas tanpa merusak hierarki kelas yang ada. Misalnya jika kita memiliki kelas anjing dan kucing yang sudah mewarisi kelas hewan, tetapi keduanya membutuhkan fungsionalitas tambahan seperti log aktivitas, kita bisa menggunakan thread untuk menambahkan fitur tersebut. Berikut ini kita akan membuat contoh coding thread ya dalam PHP. Kita akan membuat thread yang bernama loggable yang dapat digunakan oleh kelas anjing dan kucing untuk menambah fungsi logging tanpa harus membuat anjing dan kucing memiliki hubungan pewarisan secara langsung ya. Seperti biasa kita gunakan Visual Studio Code ya. Di sini kita buat dulu satu file yang bernama hewan.php ya. Seperti biasa kita buat coding pembuka untuk PHP. Kemudian di sini kita buat thread ya yang bernama loggable. Di sini kita kasih komentar ya, mendefinisikan thread yang namanya adalah loggable. Di dalam thread loggable kita punya metode ya yang bernama log ya.
Kemudian dalam metode ini punya satu parameter yaitu message. Kemudian metode ini akan mencetak pesan logging seperti ini ya. Kemudian kita buat kelas yang namanya hewan. Kemudian kita buat metode ya, berjalan. Kemudian kita buat pesan, hewan ini sedang berjalan. Kemudian kita buat kelas yang extend kepada kelas hewan. Kemudian di sini kita menggunakan loggable ya, menggunakan treat loggable ya. Kemudian di sini ada metode suara. Kemudian ada pesan anjing menggonggong. Kasih komentar dulu ya. Sini ada kelas hewan. Pertama tadi kita membuat thread loggable, kemudian kelas hewan, kemudian kelas anjing yang melakukan extend ke hewan, kemudian kita membuat kelas kucing ya. Juga extend ke hewan. Kita kasih komentar. Menggunakan thread loggable. Kemudian kita buat juga metode ya dengan nama suara. Nah, ini kelas kucing sudah ya. Kemudian selanjutnya kita membuat objek ya. Ini adalah objek anjing dari kelas anjing. Kemudian kita membuat objek kucing dari kelas kucing. Kemudian kita mengakses ya, objek anjing mengakses metode berjalan ya. Kemudian objek anjing mengakses metode suara.
kemudian objek anjing, mengakses thread dari lockable ya, yaitu lock. Sini kita kasih pesan anjing baru saja menggonggong gitu ya. Begitu juga dengan kucing ya. Kucing pertama mengakses metode berjalan, kemudian kucing mengakses metode suara, kemudian kucing juga mengakses metode lock dari thread lockable ya. Kucing baru saja mengeong. Nah ini ya. Kemudian kita coba untuk menjalankan coding ini ya. Pertama kita jalankan dulu perintah php ns localhost portnya 8080. Kemudian kita buka di browser localhost 8080, filenya adalah hewan.php. Hewan.php tidak ditemukan. Kita cek lagi ya. Kalau lockable kita cek dulu. Oh, kita belum masuk ke folder PHP ya. Oke, kita jalankan lagi. Localhost 8080. Di sini kita akses hewannya. Nah, di sini sudah muncul ya, hewan ini sedang berjalan, kemudian anjing menggonggong, kemudian logging, anjing baru saja menggonggong. Kemudian ketika kita mengakses dari objek kucing berjalan ya, hewan ini sedang berjalan, kucing mengeong, kemudian logging, kucing baru saja mengeong. Ada sedikit typo ya. Hewan ini sedang berjalan, anjing menggonggong. Bagian logging. Nah, ini kita refresh. Nah, pada contoh ini kita punya thread loggable ya. Dari sini sampai sini ya, yang memiliki satu metode lock. Metode ini menerima satu parameter, yaitu pesan dengan nama parameternya message-nya, dan menampilkan pesan ini ya, logging, kemudian diikuti dengan parameter pesan ini atau message ini. Kemudian kita punya kelas hewan dan juga punya kelas anjing yang melakukan extend ke kelas hewan, yang mana kelas anjing ini
menggunakan thread loggable ya, ditandai dengan use ya, use loggable, sehingga kelas anjing ini bisa mengakses metode yang ada di thread loggable. Padahal istilahnya itu anjing itu tidak mewarisi ya, tidak mewarisi kelas dari loggable ya. Di sini kan anjing di extend ya ke hewan, sehingga properti dan metode yang ada pada hewan itu akan dimiliki juga oleh kelas anjing ya. Jadi kelas anjing dan kucing menggunakan thread loggable dengan sintaksnya itu yaitu use loggable ya, yang memungkinkan kedua kelas tersebut menggunakan metode log ya, metode log yang di sini tanpa harus menduplikasi kode atau membuat pewarisan tambahan gitu ya. Kita juga punya kelas hewan yang berfungsi sebagai kelas induk untuk anjing dan kucing. Dan menyediakan metode umum ya, seperti berjalan ya. Kelas anjing dan kucing masing-masing mengimplementasikan metode suara untuk suara yang berbeda. Namun dengan menggunakan thread loggable, keduanya dapat melakukan logging tanpa menulis kode yang sama sebanyak 2 kali ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana thread bekerja ya. Thread bekerja dengan memungkinkan kita mendefinisikan fungsionalitas yang bisa digunakan oleh beberapa kelas secara independen dari hierarki pewarisan. Jika kita menggunakan thread dalam kelas, PHP akan menganggap metode dalam thread tersebut sebagai bagian dari kelas, seolah-olah kita mendeklarasikannya di dalam kelas itu sendiri. Ini memberikan fleksibilitas yang besar, terutama ketika kita ingin menghindari kode yang duplikat di banyak kelas, atau ketika kita tidak bisa mengubah hubungan pewarisan antar kelas. Kemudian kita membahas keuntungan menggunakan thread ya. Ada beberapa keuntungan utama dari menggunakan thread dalam PHP. Yang pertama adalah menghindari duplikasi kode. Dengan thread kita bisa menulis kode sekali dan menggunakannya di banyak kelas tanpa perlu menduplikasi kode tersebut. Yang kedua yaitu pewarisan berganda. PHP tidak mendukung pewarisan berganda, tetapi dengan thread kita bisa menambahkan beberapa fungsionalitas ke dalam kelas tanpa harus membuat kelas tersebut mewarisi dari lebih dari satu kelas. Kemudian keuntungan yang ketiga, lebih fleksibel. Thread membuat struktur kode lebih modular dan fleksibel, memungkinkan kita menambahkan fungsionalitas dengan mudah ke berbagai kelas tanpa harus mengubah hierarki. Kemudian pembahasan yang terakhir, kapan harus menggunakan thread ya. Gunakan thread ketika kita memiliki fungsionalitas yang harus digunakan di beberapa kelas, tetapi kelas-kelas tersebut tidak bisa berbagi fungsionalitas melalui pewarisan.
Contohnya adalah fitur seperti logging, validasi, atau manipulasi data yang bisa digunakan di berbagai kelas tanpa memerlukan hubungan pewarisan secara langsung. Jadi, thread adalah fitur yang sangat berguna dalam PHP yang memungkinkan kita untuk menambahkan fungsionalitas ke beberapa kelas dengan cara yang sederhana dan efisien. Thread tidak menggantikan pewarisan, tetapi mereka melengkapi OOP di PHP dengan memberikan solusi untuk kasus di mana pewarisan tidak memungkinkan. Nah, kiranya cukup sekian dulu pembahasan thread dalam PHP. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda punya pertanyaan tentang thread atau request video lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.